kembali mengulas apa yang sudah disampaikan oleh perwakilan pedagang thrifting di Pasar Senen dan Menkop UKM Kang Teten Mas Duki mengenai larangan bisnis pakaian bekas impor di Indonesia. Bagi teman-teman pedagang, usaha mereka tergerus drastis akibat larangan bisnis thrifting yang baru-baru ini digalakkan oleh pemerintah tanpa mengkomunikasikannya dengan para pedagang. Belum lagi anggapan bahwa segmentasi usaha mereka berbeda pasar dengan pelaku UMKM. Karena menurut teman-teman pedagang di Pasar Senen, harga jual barang-barang UMKM ini terbilang cukup tinggi dan lebih cocok dengan konsumen menengah ke atas, tidak sesuai dengan target pasar mereka. Boro-boro menyasar target pasar menengah atas, punya modal untuk buat usaha aja nggak ada. Sekarang dengan adanya larangan menjual pakaian bekas impor, mau jualan apa? Dan mau makan apa? Kurang lebih seperti itu teriakan teman-teman pelaku usaha thrifting yang saya datangi beberapa waktu lalu. Seperti yang disampaikan Kang Menteri bahwa masalahnya bukan pada thrifting, tapi pada importasi ilegal barang bekas impor. Yang karena penyelundupan barang masuk ke Indonesia, oknum tertentu jadi nggak bayar pajak. Sementara mereka yang membuka usaha dengan legal, harus bersusah payah untuk membayar pajak. Seperti salah satu outlet UMKM yang saya datangi saat itu, di mana teman-teman pelaku usaha barang lokal ini justru mengaku banyak dibantu oleh pemerintah dari sisi legalitas dan juga pembiayaan agar produk UMKM-nya bisa beroperasi di Indonesia. Jadi, untuk teman-teman pelaku usaha yang mengeluhkan karena bisnisnya terdampak atas larangan penjualan barang bekas impor ilegal, pihak Kementerian Koperasi dan UKM atau Kemenkop UKM telah membuka layanan pengaduan untuk kalian. Kalau Kang Teten ini kan solutif banget nih Kang, kalau ngelihat dari teman-teman UMKM ini baru satu, kan banyak nih yang di bawah Kang Teten gitu ya. Kalau mungkin kayak Mas Fahri udah percaya diri nih Kang sama produknya, kita bisa kok bersaing tadi kan, kualitasnya, elemennya dan lain-lainnya gitu. Loh, market mereka kan kuat di mana? Betul. Udah kuat. Sumatera Kalimantan. Iya, udah cukup kuat gitu. Iya. Nah, kalau dari Kang Teten sendiri punya solusi nggak sih Kang ke depannya nih untuk mereka mungkin yang baru merintis UMKM, terus karena belum paham betul gitu kan ya Kak ya, begitu dengar ada barang bekas impor dan ilegal, mengeluh gitu kan, wah ini kita nggak bisa jualan segala macam. Padahal sebenarnya tadi Kang Teten sudah jelaskan bukan persoalan barangnya, tapi persoalan ilegalnya dan segala macam. Nah ini ada solusi nggak nih Kang dari Kemenkop untuk UMKM yang baru merintis? Sebentar lagi kita akan melaunching satu program bagaimana menjadi wirausaha mudah. Wirausaha mudah. Jadi sekarang misalnya kalau mau bikin produk sepatu, pakaian seperti ini atau kosmetik, itu sebenarnya sudah ada ekosistem yang mendukung itu. Jadi ada platform digital yang bisa menghubungkan dengan bahan baku, menghubungkan dengan para desainer, bahkan menghubungkan ke kalau mau produksinya tidak harus punya pabrik sendiri juga bisa, ya kan? Nanti marketingnya juga bisa. Jadi sekarang itu justru mudah. Itu ada platform digitalnya di sini yang mendukung itu. Nah seperti sekarang misalnya ini kan sepatu-sepatu seperti ini. Soalnya udah nggak lagi impor dari China karena platform digitalnya udah marketnya udah permintaannya udah besar, udah bisa bikin di dalam negeri. Berarti sebenarnya dengan kata lain ada platform yang akan menghubungkan dengan supplier ya? Iya. Setiap orang yang mau bergerak. Jadi sekarang itu kalau ada anak muda punya ide bisnis, saya punya desain ini bisa untuk pakaian segala macam, sudah. Ya, itu nanti itu udah gampang, udah bisa berproduksi. Nah, pembiayaan juga pemerintah mendukung. Sekarang kan sampai 500 juta untuk cluster itu bisa perorangan. Ya kan? Itu salah satu akses yang memudahkan ya Pak ya? Iya, kita permudah. Jadi tidak perlu khawatir lah ya, hal-hal yang remeh-temeh itu nggak perlu di blow kan, up gitu. Tadi legalitasnya juga kita permudahkan sekarang. Haki, kan, badan usahanya. Gitu. Membuat PT sekarang jauh lebih gampang juga Pak dibanding kita udah bermudah tuh. Bahkan tinggal pakai aplikasi juga udah bisa. Bisa. Atau kalau yang mikro hanya perlu nomor induk perusahaan. Ya, benar. Mereka udah bisa bikin kontrak bisnis secara resmi. Berarti sebenarnya tinggal kalau lagi impor mah. Benar. Udah kita beresin lah ekosistemnya. Tinggal sekarang justru bagaimana anak-anak muda yang sedang tumbuh untuk membangun bisnis, bahkan sekarang bukan hanya
bisnis, tapi mereka ingin punya brand. Benar. Gitu, karena dari semua bisnis ini kan sebenarnya brand value yang harus mahal ya. itu. Ya, kalau Supaya itu bisa iya, bikin Pak. bangga ya. Iya kan, seperti brand-brand besar lah dari Iya. luar itu kan nggak punya pabrik. Benar, benar. Ya kan, mereka hanya punya brand value, ada R&D-nya untuk development produk. Smartphone ya Pak ya? Produksinya smartphone. Iya. Iya. Jualnya kan sama, kita tahu tuh bahan bakunya sama. Benar. Tapi kenapa begitu dikasih brand ini harganya bisa 4 kali Iya. lipat dengan produk Karena ada lokal. brand value-nya itu Karena tadi. brand value. Jadi udah bener anak-anak muda ini tidak hanya sekedar bikin pakaian, bikin sepatu, bikin kosmetik, tapi juga udah memikirkan brand. Karena dari situ nanti mendapatkan brand value-nya. Nah ini jangan dibunuh gitu loh marketnya dengan kita mengimpor terlalu banyak, bahkan ilegal masuk ke pasar dalam negeri. Karena kita nih strategi pemerintah, dan kita juga udah lihat misalnya bagaimana China, brand-brand dari China, produk dari China itu kuat dulu di pasar dalam negeri, baru dia Ya. ke Betul. pasar global. Betul. Ya. Jadi itu Dan yang kita sekarang kita bisa, lakukan. kan market Ya. kita kan 270 juta orang. Jadi itu sebenarnya sekarang yang sedang dikerjakan Ya kan? oleh pemerintah. Iya, karena udah dapet dari sini skala ekonominya, skala bisnisnya. Itu loh gitu. Saya tuh karena saya sering keluyuran, jadi saya Nanti saya ikut keluyuran deh Kang buat tahu produk-produk yang bagus-bagus lagi. Jadi gitu teman-teman semuanya, kalau tadi kita udah banyak ngobrol di sini dan juga tadi dengan Kang Teten, ini yang dilihat oleh pemerintah sekarang bagaimana membangun produk-produk dalam negeri supaya kalau misalnya kita penjualan dalam negerinya kuat, brand kita kuat di sini, lempar atau ekspor keluarnya itu juga lebih enak, lebih gampang. Kita punya daya saing gitu. Jadi sebenarnya daripada pusing-pusing gitu ya Kang ya, pusing-pusing mikirin kenapa sih pemerintah larang ada barang impor thrifting, padahal bukan itu maksudnya gitu. Jadi lebih baik pusinginnya tuh bikin kreativitas apa ya gitu kan, bikin inovasi apa ya, terus bergerak ke supplier mana ya gitu. Gitu kan Kang sebenarnya kan, gimana menguatkan brand ya, lebih baik pusingnya di situ. Bukan begitu Kang Teten? Salaman dulu Kang, bener kan? Sejalan. Kamu harus jadi brand ambassador produk-produk lokal.